Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Suci Maha Baik, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu. Kami datang menyembah Engkau, Juru Selamat pribadi kami. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Yesus Tuhan. Engkaulah terang dan keselamatan kami, perisai gunung batu kami. Engkaulah jalan yang lurus yang kami tempuh. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman ini. Kami mulai pembacaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang maha ajaib, maha mulia. Haleluya. Amin. Yeremia 49. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan, merataplah hai Heshbon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Araba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka tore-torehan, sebab Milkon akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau. Pada waktu aku menghukum dia, jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu. Aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan semesta. Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya.
sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa bangsa akan menjadi ketandusan, Cela, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah, menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan, setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghalangi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar, bunyinya di laut teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah ke tanah, di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben-Hadad. Mengenai suku-suku bangsa Arab, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, beginilah firman Tuhan, bersiaplah, majulah melawan Kedar,
Binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar, Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri, unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai Elam, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa yang maha ajaib, maha dahsyat, maha suci. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan, rezeki, kekuatan, iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan bawa kami Allah Roh Kudus hidup di dalam kekudusan, hingga kami Tuhan tetap menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami tidak melakukan yang Engkau tidak sukai. Terima kasih Allah Roh Kudus, ajar kami untuk lebih lagi mengasihi sesama kami dan Engkau. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Haleluya. Amin.